Skenario busuk Vietnam di laga final nanti terbongkar. Targetkan 5 pemain Indonesia alami cedera parah. Apa langkah tim pelatih dan PSSI setelah mendapat informasi ini? Simak beritanya dan jangan di-skip. Final Piala AFF U23 2025 yang akan mempertemukan Vietnam U23 dan Indonesia U23 pada Selasa, 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Diprediksi bakal berlangsung sengit. Vietnam sebagai juara bertahan dikenal dengan gaya permainan keras dan agresif yang kerap membuat lawan kewalahan, termasuk menyebabkan cedera pada pemain lawan. Mengacu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, khususnya final 2023, Timnas Indonesia U-Strip 23 perlu mewaspadai strategi habis-habisan Vietnam yang berpotensi mengincar fisik pemain Garuda Muda. Pada final AFF U-Strip 23 2023 di Rayong, Thailand, Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia melalui drama adu penalti dalam kurung 6 hingga 5 setelah bermain imbang 0 hingga 0. Dalam laga tersebut, Vietnam menunjukkan pendekatan fisik yang intens dengan beberapa pelanggaran keras yang membuat sejumlah pemain Indonesia kesulitan melanjutkan permainan. Pelanggaran seperti yang dilakukan terhadap Alfa Andra Dewangga yang berujung penalti untuk Vietnam menjadi bukti agresivitas mereka. Gaya permainan ini kembali terlihat pada laga semifinal melawan Filipina dalam kurung 25 Juli 2025 di mana Vietnam bangkit dari ketinggalan untuk menang 2 hingga 1 dengan permainan yang disiplin namun keras. Pelatih Vietnam U-Strip 23 Kim Sang-sik menegaskan timnya akan tampil maksimal untuk mempertahankan gelar. Kami datang untuk menang. Setiap laga adalah perang dan kami akan berjuang sampai akhir, ujarnya usai laga melawan Filipina. Pendekatan ini mengkhawatirkan kubu Indonesia, terutama karena Vietnam memiliki catatan pemain kunci seperti Nguyen Dinh Bach dan Quat Van Khang yang mampu menciptakan peluang sekaligus bermain keras di lapangan tengah. Di kubu Indonesia, pelatih Gerald Vandenburg menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap taktik Vietnam. Kami tahu Vietnam bermain keras. Kami harus pintar mengelola emosi dan menjaga fokus untuk menghindari provokasi, katanya. Indonesia yang tampil impresif tanpa kebobolan di fase grup dan berhasil mengalahkan Thailand di semifinal memiliki keunggulan di lini serang dengan Jens Raven yang produktif. Namun cedera menjadi kekhawatiran mengingat Vietnam memiliki riwayat membuat lawan kehilangan pemain akibat pelanggaran keras. Pada laga final nanti, Indonesia harus ekstra hati-hati dengan pendekatan fisik Vietnam yang kemungkinan besar akan kembali mengandalkan duel-duel keras untuk mengacau konsentrasi Garuda Muda. Supporter Indonesia diharapkan memadati SUGBK untuk memberikan dukungan penuh sekaligus menjadi pengawas agar laga berjalan sportif. Akankah Indonesia mampu mengatasi tekanan Vietnam dan meraih gelar di kandang sendiri atau Vietnam kembali mempertahankan dominasinya? Pertarungan sengit ini akan menjadi penutup epik untuk Piala AFF U-Strip 23 2025. Fly Garuda make us proud, let our chant echo loud with love and prayers from every soul. Through once again, it's a lovely ball to him. The bar, lovely pass, but not testing the keeper. Istimewa wah. Inilah skenario pemecatan Patrick Kluivert yang segera terjadi dalam waktu dekat ini. Simak cerita selengkapnya. Wah. Sepertinya Erick Thohir akan terima tawaran dari presidennya Malaysia untuk jadi Dewan Penasihat dari FAM. Apakah benar? Simak saja sampai selesai. Kabar yang ditunggu-tunggu oleh banyak netizen akhirnya menjadi kenyataan.
PSSI secara resmi mengumumkan pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Jumat pagi ini, menyusul performa mengecewakan skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini memicu gelombang kegembiraan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama mereka yang sejak lama menyuarakan tagar #Kluivertout di media sosial. Keputusan pemecatan ini diambil setelah rapat darurat antara jajaran petinggi PSSI dan stakeholder sepak bola nasional. Hasil buruk timnas Indonesia termasuk kekalahan telak 0-6 dari Jepang pada Juni lalu menjadi puncak kekecewaan terhadap kinerja pelatih asal Belanda tersebut. Banyak netizen menilai Kluivert gagal menerapkan strategi yang mampu mengangkat performa tim dengan permainan yang dinilai monoton dan kurang berjiwa. Selain itu, kontroversi masa lalunya terkait kasus judi juga menjadi bahan kritik tajam dari publik. AKHIRNYA, #Kluivertout jadi kenyataan. Sudah saatnya timnas dapat pelatih yang lebih visioner dan paham kebutuhan Garuda. Tulis akun @GarudaMania di X mewakili euforia netizen. Unggahan serupa membanjiri platform media sosial dengan meme-meme lucu dan candaan tentang kebebasan timnas dari era Kluivert menjadi viral dalam hitungan jam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan resminya menyatakan bahwa pemecatan ini adalah langkah strategis untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kami berterima kasih atas dedikasi Patrick Kluivert, tetapi kami perlu perubahan untuk mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia. Kami akan segera mencari pelatih baru yang mampu membawa semangat dan inovasi, ujar Erick. Sementara itu, nama-nama pelatih potensial seperti Luis Milla dan pelatih lokal berpengalaman mulai ramai diperbincangkan sebagai pengganti. Netizen pun tak sabar menanti gebrakan baru dari PSSI. Siapapun pelatih barunya, yang penting bawa timnas main dengan hati dan hasil nyata. Tulis akun @bolaloversid. Keputusan ini seolah menjadi kado manis bagi para pendukung setia timnas yang telah lama mendambakan perubahan. Dengan semangat baru, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional kini kembali menyala. Kira-kira itulah yang akan terjadi apabila Patrick Kluivert tidak dapat memenangkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. We are strong, under one flag we all belong. This hope is ours, we will not yield. Garuda rise and rule the field. Dalam upaya menyelamatkan masa depan sepak bola Malaysia yang dinilai tertinggal dari negara-negara tetangga, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara mengejutkan mengajukan permintaan langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi Dewan Penasihat di Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah Malaysia dalam melakukan reformasi besar-besaran di dunia sepak bolanya. Anwar Ibrahim secara terbuka memuji transformasi sepak bola Indonesia yang saat ini semakin disegani di kawasan Asia Tenggara, dan ia menyebut nama Erick Thohir sebagai tokoh kunci di balik kemajuan itu. Kita tidak boleh terus tertinggal. Kita butuh sosok seperti Encik Erick Thohir untuk membimbing dan memberikan arah baru kepada FAM, ungkap Anwar dalam pernyataan persnya. Menanggapi hal ini, Erick Thohir belum memberikan jawaban resmi. Namun sumber terdekat menyebutkan bahwa pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN Indonesia itu membuka kemungkinan membantu secara konsultatif meskipun dirinya masih fokus sebagai Ketua Umum PSSI. Bila Erick Thohir benar-benar bergabung sebagai penasihat, ini akan menjadi kolaborasi langka di Asia Tenggara di mana seorang tokoh penting sepak bola dari negara tetangga diminta untuk membenahi sistem sepak bola nasional lain. Apakah ini awal dari kebangkitan sepak bola Malaysia? Atau justru bukti bahwa sepak bola Indonesia kini benar-benar di atas angin? Kita tunggu saja kelanjutannya. Pasti seru kalau ini benar-benar terjadi. Karena pada dasarnya Malaysia sudah mengakui kalau mereka sudah berada di bawah telapak kaki kita. Hahaha. Every second we give our all for the legacy that will stand tall. For Indonesia, our beloved land, we'll never quit. We'll take a stand. Fly, Garuda, reach the sky. Ya Allah, alhamdulillah. Ole Romani terkonfirmasi akan tetap tampil di putaran keempat Piala Dunia. Bagaimana kabar dan berita selengkapnya?
Simak video ini dan jangan di-skip-skip ya. Wadidaw, wah wah wah. Amukan fans Harimau Malaya setelah kegagalan total Federasi Malaysia tunjukkan prestasi di AFF U23 bikin heboh satu stadion. Erick Thohir sampai diminta bantu perbaiki federasi. Benarkah? Menjadi momen pahit bagi supporter Malaysia setelah timnas U-Strip 23 Harimau Malaya gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Laga penentuan grup A melawan timnas Indonesia U-Strip 23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno berakhir dengan skor imbang 0-0 pada Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Malaysia tersingkir, sementara Indonesia dan Filipina maju ke babak berikutnya, memicu kemarahan besar di kalangan fans Malaysia. Sejak peluit akhir dibunyikan, media sosial Malaysia dipenuhi unggahan penuh emosi dari pendukung Harimau Malaya. Banyak yang menilai timnas U-Strip 23 gagal memanfaatkan peluang kemenangan, terutama setelah hanya membutuhkan kemenangan dengan selisih 2 gol untuk mengamankan tiket semifinal. Ini malu besar. Bermain di kandang lawan tapi tak bisa menang, apa gunanya latihan selama ini? Ungkap salah satu akun di platform X mencerminkan kekecewaan kolektif. Para fans juga menyoroti strategi permainan yang dianggap terlalu bertahan, meski pelatih Nafuzi Zain sebelumnya mengisyaratkan pendekatan seimbang. Malaysia cuma bisa bertahan, serangan baliknya lelet, ini bukan timnas, ini cuma bayangan. Kritik seorang supporter lainnya. Bahkan beberapa mengarahkan kemarahan pada individu, termasuk kiper Zulhilmi yang dianggap gagal mengatasi peluang emas Indonesia. Di sisi lain, kemenangan moral Indonesia dengan hasil imbang ini semakin memicu provokasi. Supporter Garuda Muda merayakan lolosnya tim ke semifinal sebagai juara grup A dengan 7 poin, sementara Filipina finish kedua berkat kemenangan 2-0 atas Brunei. Terima kasih Malaysia, kalian bantu kami ke semifinal. Sindir salah satu cuitan dari pendukung Indonesia yang memicu respons pedas dari fans Malaysia. Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi Malaysia yang sebelumnya menunjukkan semangat tinggi setelah menggilas Brunei 7-1. Namun kekalahan awal 0-2 dari Filipina dan ketidakmampuan mengalahkan Indonesia membuat mereka terlempar dari persaingan. Rivalitas panjang antara kedua negara kini memanas lagi, dengan kemarahan fans Malaysia tampaknya akan berlangsung lama setelah malam yang mengecewakan ini. Kabar gembira datang dari kubu timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker andalan Garuda Ole Romenyi dipastikan akan tampil meski masih menjalani proses pemulihan cedera. Kepastian ini disampaikan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu dalam kurung 23 Juli 2025. Romenyi, penyerang berusia 25 tahun yang bermain untuk Oxford United, sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki serius akibat tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho Mochelin, dalam laga Piala Presiden 2025 pada 10 Juli lalu. Cedera tersebut memaksanya menjalani operasi pada 17 Juli 2025 yang berjalan lancar. Meski awalnya diragukan bisa tampil di ronde keempat yang digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025, perkembangan positif dalam pemulihannya membuka peluang bagi sang pemain untuk kembali memperkuat timnas. Ole menunjukkan semangat luar biasa dalam pemulihannya. Tim medis melaporkan progres yang sangat baik dan dia sudah mulai berlatih ringan. Kami akan memantaunya ketat, tapi saya optimistis dia bisa tampil di laga-laga krusial bulan Oktober, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda ini juga menyebut bahwa Romenyi akan menjalani program khusus untuk memastikan kondisinya optimal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menyambut baik kabar ini. Ole adalah pemain kunci di lini depan. Kehadirannya sangat penting apalagi kita akan menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak di grup B. Tapi kami tetap berhati-hati agar dia pulih sepenuhnya, ungkap Erick.
Romagney sendiri telah menjadi sosok vital bagi timnas Indonesia dengan torehan 3 gol penting melawan Australia, Bahrain, dan Cina di putaran ketiga kualifikasi. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya dalam kurung @oleromagney, ia mengaku bersyukur atas dukungan supporter dan berjanji memberikan yang terbaik. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya akan berjuang keras untuk kembali lebih kuat dan membantu timnas meraih hasil terbaik, tulisnya. Kembalinya Romagney diharapkan dapat menambah daya gedor timnas Indonesia di ronde keempat yang menjadi langkah penting menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melakoni laga tandang dan kandang melawan Arab Saudi dan Irak dengan target mempertahankan performa impresif mereka di kualifikasi sebelumnya. Semua mata kini tertuju pada sang striker untuk kembali menjadi tumpuan di lini serang. The dream stays bright. We believe in this path of light. The people's cheers, our greatest might. Together we'll conquer the fight. Yes, alhamdulillah. Kabar berikut pasti akan bikin semua netizen pecinta timnas melompat kegirangan. PSSI resmi umumkan naturalisasi striker murni baru untuk gantikan Oleromagney yang absen di laga round 4 kualifikasi Piala Dunia. Siapakah dia? Simak ceritanya, jangan di-skip sedetik pun. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola Indonesia. PSSI resmi mengumumkan naturalisasi striker muda berbakat Lukas Jutkiewicz, pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City. Pemain berusia 24 tahun ini diproyeksikan menjadi pengganti ideal bagi striker timnas Indonesia, Oleromagney, yang baru saja menjalani operasi akibat cedera ankle dan diprediksi absen di laga round 4 kualifikasi Piala Dunia. Lukas Jutkiewicz yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek asal Makassar disebut-sebut sebagai penyerang modern dengan insting gol tajam, fisik kuat, dan kemampuan aerial duel yang mumpuni. Selama musim 2024-2025, Lukas telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 15 pertandingan bersama Birmingham City di EFL Championship. Gaya permainannya yang agresif dan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi membuat netizen Indonesia langsung heboh dan optimistis. Welcome to Garuda Lukas. Ini dia striker yang kita tunggu-tunggu. Cepat sembuh Ole, tapi Lukas bakal bikin lawan keder. Tulis akun @garudamania di platform X yang langsung disambut ribuan likes dan retweet. Netizen lain @bolagila_id menambahkan, Lukas Jutkiewicz di championship aja gacor, apalagi di level Asia Tenggara. Timnas auto naik level. Keputusan PSSI menaturalisasi Lukas tak lepas dari rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang menginginkan tambahan amunisi di lini depan menyusul cederanya Oleromagney. Lukas yang memiliki tinggi 185 cm dikenal sebagai penyerang yang versatile, mampu bermain sebagai target man maupun second striker. Proses naturalisasinya dipercepat setelah Lukas menyatakan keinginannya mewakili Indonesia di pentas internasional, terutama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Lukas adalah talenta yang sangat menjanjikan. Dia punya semangat, skill, dan komitmen untuk membela merah putih. Kami yakin dia bisa membawa dampak besar, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Reaksi di media sosial langsung meledak. Tagar hashtag Lukas Jutkiewicz dan hashtag Garuda baru mendominasi trending topik di X dengan netizen ramai-ramai memuji keputusan PSSI. Dari Birmingham ke Jakarta, welcome Lukas. Bikin Vietnam dan Thailand ketar-ketir. Cuit @timnaslovers. Bahkan beberapa supporter sudah membuat meme Lukas mengenakan jersey timnas dengan nomor punggung 9. Lukas dijadwalkan tiba di Indonesia pekan depan untuk menyelesaikan proses administrasi kewarganegaraan dan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas. Debutnya diharapkan terjadi pada laga persahabatan melawan Jepang bulan depan. Dengan kehadiran Lukas Jutkiewicz, harapan baru muncul bagi timnas Indonesia untuk meraih prestasi lebih gemilang di kancah internasional. Itu semua benar-benar jadi harapanku untuk sekarang ini. Karena keadaan Oleromagney yang tidak bisa diharapkan tampil di round keempat Piala Dunia besok. With undying spirit, strong and free.
make history. We are one, we are strong, under one flag. Ya, saya mohon, saya Erick Thohir dihujat nggak? Tapi tim nasional mohon didukung dengan segala. Wah wah wah, gegerkan seluruh warga ASEAN. STY tiba-tiba muncul menyaksikan secara langsung di tribun saat Indonesia berhasil taklukkan Filipina. Pertanda apakah ini? Simak berita selengkapnya. Apakah gol yang gol pemirsa, gol! Pelatih Malaysia lontarkan pernyataan yang bikin seluruh warganet geram. Simak pernyataan aneh dan nyeleneh pelatih Malaysia berikut ya. Timnas Indonesia U-Strip 23 berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Filipina dalam laga penyisihan grup AFF U-Strip 23 2025 yang berlangsung semalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal kemenangan Garuda Muda tercipta di menit-menit akhir melalui sundulan akurat, memicu sorak-sorai ribuan supporter yang memadati tribun. Namun sorotan utama malam itu tertuju pada kehadiran Shin Tae-yong dalam kurung, STY, mantan pelatih Timnas Indonesia yang terlihat menyaksikan laga dari tribun kehormatan. STY yang dikenal sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia tampak fokus mengamati permainan anak asuhnya dulu. Meski tak lagi menangani timnas, strategi dan semangat pantang menyerah yang ia tanamkan masih terasa dalam permainan Garuda Muda. Kemenangan ini memperkuat posisi Indonesia di grup sekaligus mengobarkan harapan di kalangan supporter akan kembalinya STY ke kursi pelatih timnas senior. Media sosial, khususnya platform X, langsung diramaikan oleh cuitan antusias. STY nonton langsung. Ini pertanda dia balik latih timnas, kan? Tulis akun @garudamania. Pengguna lain @bolanusantara menulis, aura STY masih hidup di tim ini. Kembalilah, coach. Meski PSSI belum memberikan pernyataan resmi, kehadiran STY di laga ini memicu spekulasi kuat bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut sedang mempertimbangkan kembali peran di timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, Indonesia U-Strip 23 kini bersiap menghadapi laga berikutnya dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu, mata publik sepak bola nasional kini tertuju pada STY, menanti apakah legenda kepelatihan ini akan kembali membawa Garuda terbang lebih tinggi. Jelang laga sengit melawan Timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala AFF U-Strip 23 2025, pelatih tim nasional Malaysia U-Strip 23, Nafusi Zain, memanaskan suasana dengan pernyataan penuh percaya diri. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Juli 2025, Nafusi menyebut Indonesia sebagai lawan berat, namun menegaskan timnya siap memberikan kejutan. Indonesia adalah tim kuat dan favorit juara, tapi Harimau Malaya Muda tidak akan menyerah. Kami datang untuk bertarung dan membuktikan siapa yang terbaik, ujarnya dengan nada menantang. Nafusi mengakui kekuatan Indonesia yang pernah mengalahkan Malaysia 2-1 di Piala AFF U-Strip 23 2023, namun ia menegaskan bahwa timnya telah belajar dari kekalahan tersebut. Kami sudah menganalisis permainan Indonesia. Mereka punya kecepatan dan serangan mematikan, tapi kami punya strategi untuk mematahkan mereka. Ini saatnya Malaysia bangkit. Tambahnya memicu antusiasme pendukung Malaysia yang menantikan revanse. Ia juga menyinggung rivalitas klasik kedua negara, mengingatkan kemenangan dramatis Malaysia atas Indonesia melalui adu penalti di final SEA Games 2011. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung panas dengan ribuan supporter Indonesia memadati stadion untuk mendukung Garuda Muda. Di media sosial, pernyataan Nafusi langsung memicu respons dari netizen Indonesia yang membalas dengan semangat mendukung timnas. Dengan tensi tinggi dan sejarah rivalitas yang kental, laga Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U-Strip 23 2025 ini dipastikan akan menjadi salah satu duel paling dinanti di turnamen.
Yes, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Doa publik diijabah. STY janjikan akan bantu timnas saat AFF U23 dengan konsultasi taktis. Bagaimana berita selengkapnya? Simak sampai selesai, pokoknya jangan di-skip-skip. Setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, Shin Tae-yong dalam kurung STY kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sinyal kuat untuk hadir mendukung timnas Indonesia U23 pada ajang AFF U23 Championship 2025 yang akan digelar di Thailand. Meskipun kini menjabat sebagai Wakil Presiden Korea Football Association dalam kurung, KFA STY menyatakan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, tempat ia meninggalkan jejak bersejarah selama 5 tahun kepelatihannya. Dalam pernyataan resminya pada 11 Januari 2025, STY mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia atas dukungan luar biasa selama ia melatih timnas Garuda. Saya bangga telah membangun fondasi kuat untuk sepak bola Indonesia. Saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan saya akan selalu mendukung, ujarnya. Lebih lanjut, STY dikabarkan berjanji untuk memberikan bantuan dalam bentuk konsultasi taktik dan strategi untuk timnas U23 menjelang AFF U23 2025. Ia disebut-sebut akan hadir sebagai penasihat atau pendamping tim, memanfaatkan pengalamannya membawa timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, sebuah pencapaian bersejarah. Kehadiran STY di AFF U23 mendatang dianggap sebagai angin segar, terutama setelah pencopotannya yang menuai kontroversi. Banyak penggemar di media sosial, seperti yang terlihat di unggahan X, masih mengenang kontribusinya yang telah mengangkat peringkat FIFA Indonesia dari 173 ke 127 dan membawa tim ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Coach STY bukan hanya soal taktik, tapi juga mental dan harga diri. Dia bikin timnas disegani, tulis salah satu pengguna X, mencerminkan sentimen positif yang masih kuat. Meski PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, kehadiran STY di AFF U23 2025 diharapkan dapat memberikan dorongan moral bagi para pemain muda. Dengan pengalamannya yang telah terbukti termasuk membawa timnas U23 menjadi runner-up AFF U23 2023, STY diharapkan bisa membantu Garuda Muda meraih prestasi lebih baik di turnamen mendatang. Janji STY untuk terus berkontribusi menunjukkan dedikasinya yang tak pudar untuk sepak bola Indonesia, sekaligus menjadi harapan baru bagi penggemar yang masih merindukan keajaiban Shin Tae-yong. Adidas, penonton terbesar nomor 4 di dunia. Terus Indonesia akan di-endorse sama Adidas PSSI. Bikin geger seluruh Asia. Adidas akan gantikan Earthpo untuk timnas Indonesia. FIFA semakin anggap Indonesia penting untuk lolos Piala Dunia. Simak berita selengkapnya. Indonesia semakin menunjukkan posisinya sebagai kekuatan penting di kancah sepak bola dunia, terutama dalam pandangan Federasi Sepak Bola Internasional dalam kurung FIFA. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan antusiasme luar biasa terhadap sepak bola, Indonesia bukan hanya pasar potensial, tetapi juga pusat strategis bagi pengembangan olahraga global. Baru-baru ini, FIFA menetapkan Jakarta sebagai regional hub untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebuah langkah bersejarah yang menegaskan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai motor transformasi sepak bola di wilayah ini. Kepercayaan ini semakin diperkuat dengan kolaborasi strategis antara Tim Nasional Indonesia dalam kurung Timnas dan merek olahraga ternama dunia Adidas. Kemitraan ini bukan sekadar sponsorship biasa, melainkan langkah besar yang dapat mengubah lanskap industri sepak bola di Indonesia. Adidas yang telah menjadi mitra FIFA selama lebih dari 50 tahun dan memasok bola resmi untuk setiap Piala Dunia sejak 1970 melihat Indonesia sebagai pasar dengan potensi pertumbuhan luar biasa.
Dengan basis penggemar sepak bola yang masif dan budaya olahraga yang kian berkembang, kolaborasi ini memungkinkan Adidas untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia sekaligus meningkatkan citra timnas di panggung internasional. Lebih dari itu, kemitraan dengan Adidas berpotensi menjadikan Indonesia sebagai capital market terbesar bagi FIFA di Asia. Indonesia memiliki demografi yang mendukung, mayoritas penduduk adalah generasi muda yang tech-savvy, aktif di media sosial, dan sangat loyal terhadap merek yang relevan dengan gaya hidup mereka. Kolaborasi ini memungkinkan Adidas untuk menghadirkan produk eksklusif seperti jersey timnas, sepatu edisi terbatas, dan merchandise yang menggabungkan elemen budaya lokal seperti yang pernah dilakukan dengan desainer Indonesia Rio Harimau. Produk-produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dari penjualan, tetapi juga memperkuat identitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Dari sisi FIFA, Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Penyelenggaraan acara sepak bola internasional, seperti turnamen regional ASEAN yang didukung Adidas, serta potensi menjadi tuan rumah event FIFA di masa depan, dapat menghasilkan pendapatan besar dari sponsor, hak siar, dan pariwisata. Selain itu, kehadiran FIFA di Indonesia sebagaimana dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen untuk mentransformasi sepak bola nasional melalui kerjasama dengan AFC dan pemerintah. Transformasi ini mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan talenta muda, dan peningkatan tata kelola yang semuanya akan memperbesar nilai pasar sepak bola Indonesia. Dengan dukungan FIFA dan kemitraan strategis bersama Adidas, Indonesia tidak hanya dianggap penting, tetapi juga diproyeksikan menjadi pusat gravitasi baru sepak bola Asia. Jika timnas mampu tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti yang diimpikan oleh pemain seperti Mads Hilgers, Indonesia berpotensi menarik lebih banyak investasi dan perhatian global. Kombinasi antara pasar yang besar, antusiasme penggemar, dan kolaborasi dengan merek kelas dunia seperti Adidas menempatkan Indonesia di jalur untuk menjadi capital market terbesar bagi FIFA, sekaligus membawa sepak bola Indonesia ke puncak kejayaan. Oh, nggak Erspo lagi. Gue nggak mau ngomong ini.